Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menjual organ ginjal jaringan internasional. Pelaku melibatkan jaringan antar negara, mantan penjual ginjal, hingga alumni pasca sarjana. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023 mengatakan, tim Polda Metro Jaya berhasil menangkap 12 tersangka, di mana 9 tersangka merupakan sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, hingga mengurus perjalanan korban. Pada jumpa pers yang didampingi Kabareskrim Polri Komjen Wahyudi Dada, Karyoto menjelaskan ada satu tersangka yang berperan sebagai penghubung korban dengan rumah sakit di Kamboja. Termasuk 2 tersangka oknum instansi lain dan oknum polisi. Dengan rincian 27 tersangka dan 200 militer telah mengungkap perkara TPPO dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja yang telah memakan total korban sebanyak 122 orang. Sampai hari ini tim telah menahan sebanyak 12 tersangka dengan rincian 9 tersangka sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, mengurus perjalanan korban dan lain sebagainya. 1 tersangka sindikat jaringan luar negeri yang menghubungkan korban dengan rumah sakit di Kamboja. Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menjelaskan, pengungkapan sindikat penjualan ginjal jaringan internasional ini bermula dari kasus TPPO di sebuah perumahan di wilayah Kabupaten Bekasi. Dari hasil pengembangan, didapati korban TPPO yang menjadi korban sindikat transformasi organ tubuh, yaitu ginjal. Modus para pelaku menggunakan media sosial Facebook, bahkan perekrut melibatkan alumni penjual ginjal. Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan dengan memanfaatkan posisi rentan. Ini harus ditekankan, dengan memanfaatkan posisi rentan dengan tujuan eksploitasi sebagaimana disebutkan oleh Bapak Kapolda tadi, yaitu dengan jual beli organ dengan atau tanpa persetujuan daripada korban, menjanjikan uang sebesar 135 juta bagi masing-masing pendonor apabila selesai melaksanakan transplantasi ginjal yang ada di Kamboja sana. Jadi setelah transplantasi, beberapa hari kemudian langsung ditransfer ke rekening pribadi. Pada saat di Kamboja, para pendonor ini kurang lebih diobservasi selama seminggu. Kemudian sambil menunggu calon penerima daripada ginjal ini, resipien. Nah, dipertemukan, baru kemudian dilaksanakan transplantasi ginjal tersebut. Kemudian masa penyembuhan 7 hari, baru kembali ke Indonesia. Kombes Hengki Haryadi menambahkan, dari 12 tersangka terdapat oknum polisi Aibda M dan oknum imigrasi. Aibda M berusaha merintangi penyelidikan, bahkan mengerahkan sindikat untuk menghilangkan barang bukti agar tidak terlacak. Oknum polisi yang terlibat diketahui menerima uang sejumlah 612 juta rupiah dari korban dengan cara menipu agar kasus tidak dilanjutkan. Dari Jakarta, tim sinarlampung.co melaporkan. Sini bang. Oh, nggak sama.